Halo Sobat Tian Studio, selamat datang kembali di rumahnya para pecinta drama. Kali ini, kita akan langsung terjun ke dalam pusaran emosi yang begitu menguras air mata dari kisah Istiqomah Cinta. Persiapkan hati kalian, karena pembahasan full episode 8 ini benar-benar akan membuat kita semua gregetan sekaligus terharu. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke inti ceritanya. Ketegangan dimulai dengan sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Fatan. Rivalitas antara dirinya dan Emran sepertinya kali ini dimenangkan telak oleh Emran. Rencana licik Emran nyaris sempurna, bisa dibilang 99% berhasil. Kemenangan Emran ini tentu menjadi mimpi buruk bagi Fatan. Bukan karena egonya yang terluka, melainkan rasa kekhawatiran yang begitu mendalam terhadap masa depan wanita yang dicintainya, Kansa. Fatan tahu betul, masuk ke dalam hidup Emran sama saja menyerahkan diri ke dalam penderitaan. Kegelisahan ini membawa langkah kaki Fatan menuju kediaman Dr. Aksan. Namun, apa yang ia dapatkan? Dinginnya pagar besi dan penolakan. Satpam Umah bahkan tidak membukakan pintu untuknya. Bayangkan betapa frustrasinya Fatan saat itu. Ia hanya ingin memastikan satu hal, meyakinkan Kansa untuk membatalkan keputusan gila itu. Tapi Kansa, dengan segala keteguhan hatinya, atau mungkin kepasrahannya, enggan menemui Fatan. Bahkan ketika Nenek Inggit, sosok yang begitu dihormati Kansa, sudah memberikan lampu hijau dan izin untuk menemui Fatan, Kansa tetap memilih untuk menutup diri. Ia menolak mengambil kesempatan itu. Namun kita semua tahu siapa Fatan. Dia bukan pria yang mudah menyerah begitu saja. Ia bersikukuh, berdiri mematung di depan rumah Dr. Aksan hingga larut malam. Ia menunggu dengan sisa-sisa harapan yang ada, hingga akhirnya takdir sedikit berpihak padanya. Dr. Aksan pulang dari rumah sakit dan mendapati Fatan yang tampak kacau di depan gerbang. Melihat ketulusan dan kegigihan Fatan, hati Dr. Aksan luluh. Ia pun mengizinkan Fatan masuk, memberinya kesempatan untuk mendengar penjelasan langsung dari mulut Kansa. Pertemuan itu pun terjadi. Suasananya begitu kaku. Kansa tetap pada pendiriannya yang keras seperti batu karang. Fatan berusaha menggoyahkan keputusan itu, memohon agar Kansa tidak mengorbankan masa depannya. Di tengah perdebatan batin yang melelahkan itu, Oma Inggit ambil peran. Dengan bijak namun penuh strategi, Oma Inggit berusaha menenangkan Fatan. Oma mengatakan kalimat yang bagaikan air sejuk di tengah gurun bagi Fatan. Oma bilang, Kansa tidak akan kemana-mana. Kansa akan selamanya di sini mengurus Oma dan tidak akan pergi menikah. Tidak ada persiapan apapun. Mendengar itu, Fatan merasa lega luar biasa. Ia menganggap itu adalah jaminan. Padahal Sobat Tian Studio, kita tahu itu hanyalah obat penenang sementara agar Fatan berhenti mendesak dan pulang dengan tenang. Strategi itu berhasil. Fatan pulang dengan hati yang berbunga-bunga, penuh kegembiraan, percaya bahwa pernikahan itu batal. Tapi sayang seribu sayang, kegembiraan Fatan adalah sebuah ilusi. Itu semua palsu. Di balik pintu tertutup rumah Dr. Aksan, kenyataan justru berjalan sebaliknya. Kansa tetap teguh akan melangsungkan pernikahan tersebut. Oma Inggit dan Dr. Aksan, dua orang yang sebenarnya peduli pada Fatan, kali ini tidak bisa berbuat banyak. Mereka terpaksa mengangkat tangan, menyerahkan segala keputusan kembali kepada Kansa, karena pada akhirnya Kansalah yang akan menjalani hidupnya sendiri. Momen yang paling menyentuh hati pun terjadi di sini. Kansa, calon pengantin wanita, sama sekali tidak mempersiapkan apa-apa. Tidak ada fitting baju, tidak ada perhiasan mewah. Kansa dengan polosnya berpikir bahwa baju muslim biasa yang ia miliki sudah cukup pantas untuk dijadikan gaun pernikahan. Kesederhanaan Kansa ini justru menampar hati Dr. Aksan. Sebagai seorang ayah, meski Kansa belum tahu fakta ini, Dr. Aksan tidak tega melihat putrinya menikah tanpa persiapan yang layak di hari spesialnya. Kebaikan hati Dr. Aksan pun tercurah. Ia memberikan sebuah kotak berisi kebaya berwarna putih. Kebaya itu begitu anggun, cantik, dan memancarkan aura kesucian. Namun ada sejarah pilu di balik kain indah itu. Ternyata, kebaya yang diberikan Dr. Aksan adalah milik Hutami, mantan istri pertamanya. Kansa menerima pemberian itu dengan mata berbinar, merasa begitu dihargai. Baginya, kebaya itu sangat berharga. Di malam yang hening itu, Kansa memiliki satu permintaan terakhir kepada Dr. Aksan. Sebuah permintaan yang terdengar sederhana, namun menyayat hati. Ia memohon agar Dr. Aksan merahasiakan semua persiapan ini dari Fatan. Biarkan Fatan tidur nyenyak malam ini, pikir Kansa. Ia tidak ingin Fatan datang dan mengacaukan segalanya. Dan benar saja teman-teman, di tempat lain Fatan tidur dengan nyenyak, penuh percaya diri bahwa esok hari tidak akan ada pernikahan. Sementara itu, di kubu seberang, Emran justru yang gelisah. Ia mondar-mandir seperti setrikahan, takut kalau Kansa tiba-tiba berubah pikiran dan tidak datang. Ketakutan Emran dan kepercayaan diri Fatan yang berlebihan menjadi kontras yang sangat ironis malam itu. Pagi pun tiba,
Hari yang ditakutkan Fatan namun dinanti Emran akhirnya datang. Kepercayaan diri Fatan hancur berkeping-keping seketika. Segalanya terpatahkan saat Kansa melangkah masuk ke lokasi pernikahan. Ia datang didampingi oleh Dr. Aksan, disambut oleh Pak Darto. Namun drama sesungguhnya baru saja dimulai. Di sana ada Ibu Hutami. Mata Ibu Hutami terbelak-belak, kaget luar biasa, seolah melihat hantu. Ia melihat Kansa mengenakan kebaya putih itu. Kebaya yang penuh kenangan, kebaya yang dulu ia kenakan saat bersanding dengan Dr. Aksan. Hati Ibu Hutami terbakar amarah. Bagaimana mungkin Aksan tega memberikan kebaya keramat itu kepada perempuan yang dalam pikiran Hutami adalah pembunuh anaknya sendiri, Aryani. Padahal, ironisnya, baik Hutami maupun Aksan belum menyadari sepenuhnya benang merah takdir bahwa Aryani adalah anak kandung mereka. Amarah Hutami tertahan di tenggorokan, menciptakan atmosfer yang begitu mencekam di ruangan itu. Kejutan tidak berhenti di situ. Saat prosesi wali nikah akan dimulai, Pak Darto bersiap menjadi wali. Namun dengan tegas dan berani, Kansa menolak. Kansa tidak menginginkan Pak Darto menjadi wali. Pilihan Kansa jatuh kepada sosok yang selama ini melindunginya, Dr. Aksan. Saya ingin Dr. Aksan yang menjadi wali nikah saya, pinta Kansa. Sobat Tian Studio, ini adalah momen yang sangat powerful. Keputusan Kansa itu sangat tepat secara naluri. Tanpa ia sadari, ia meminta ayah kandungnya sendiri untuk menikahkan dirinya. Semesta seolah sedang menuntun Kansa ke jalan yang benar, meskipun melalui lorong yang berliku. Dr. Aksan adalah satu-satunya pria yang paling pantas memegang tangan Kansa dalam momen sakral tersebut. Kabar kehadiran Kansa di meja akad akhirnya sampai ke telinga Fatan. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Fatan hancur. Ia merasa dikhianati, kecewa, dan marah. Dengan kecepatan penuh, ia memacu kendaraannya menuju lokasi pernikahan. Berbeda dengan Fatan yang hancur, Emran dan Monica tentu tersenyum lebar menyambut kemenangan mereka. Fatan tiba tepat sebelum tangan Dr. Aksan menjabat tangan Emran. Suasana menjadi kacau. Sebelum ijab kabul terucap, Fatan dengan nafas terengah-engah meminta waktu. Ia memohon kesempatan terakhir untuk berbicara empat mata dengan Kansa. Di sudut ruangan yang agak menjauh, terjadilah percakapan yang sangat emosional. Fatan dengan mata yang berkaca-kaca kembali membujuk Kansa. Ia menggunakan segala cara, mengingatkan tentang cinta mereka, tentang masa depan, tentang bahayanya Emran. Namun Kansa tetaplah Kansa, wanita dengan prinsip sekeras baja. Ia tidak mau menjadi pengkhianat, ia tidak mau mengingkari janji yang sudah ia ucapkan. Apalagi janji itu melibatkan nama Sang Maha Pencipta. Bagi Kansa, integritas dan janjinya kepada Tuhan jauh di atas perasaan pribadinya. Fatan menatap mata Kansa, mencari keraguan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan yang menyakitkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Fatan akhirnya akan menyerah? Apakah ia akan membiarkan wanita yang paling ia cintai menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka rumah tangga bersama Emran? Emran, pria yang jelas-jelas berniat membuat hidup Kansa menderita seumur hidup. Apakah akad nikah itu benar-benar akan terucap sah? Atau akan ada keajaiban lain yang menghentikannya di detik-detik terakhir? Sobat Tian Studio, episode kali ini benar-benar penuh ketegangan tingkat tinggi. Antara cinta, pengorbanan, kesalahpahaman masa lalu, dan rahasia keluarga yang belum terungkap, semuanya tumplek-blek menjadi satu. Kita hanya bisa menahan nafas menyaksikan nasib Kansa selanjutnya. Itulah rangkuman alur cerita yang begitu dramatis dari episode 8 Istiqomah Cinta. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kansa terlalu keras kepala, atau justru dia adalah wanita yang hebat karena memegang teguh janjinya? Tuliskan pendapat dan spekulasi kalian semenarik mungkin di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai habis bersama Tian Studio. Jangan lupa untuk terus saksikan kelanjutannya. Sampai jumpa di pembahasan episode berikutnya, yang pastinya